Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomenologi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Evi Wijayanti dengan NIM 001 dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dari mata kuliah Teori Sosial dengan dosen pengampu Bapak Nur Hamid. Apa itu fenomenologi? Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos atau ilmu, yang merupakan sebuah disiplin ilmu dan studi inquiry deskriptif, yang meletakkan perhatiannya pada studi atas penampakan atau fenomena, akuisisi pengalaman dan kesadaran. Secara sederhana, fenomenologi merupakan studi mengenai pengalaman dan bagaimana pengalaman tersebut terbentuk. Pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman subjektif dan intensionalitasnya, atau dalam keadaan kesadaran. Studi ini kemudian mengarahkan pada analisis kondisi kemungkinan intensionalitas, latar belakang praktik sosial, dan analisis bahasa. Akar penelitian fenomenologi. Perkembangan fenomenologi dimulai sekitar dekade pertama, yaitu abad ke-20. Gerakan filosofis ini terdiri dari 3 fase, yaitu preparatory, Jerman, dan French. Gerakan filsafat sangat dekat berhubungan dengan abad ke-20. Perspektif ini, seperti semua gerakan-gerakan filsafat lainnya, dapat ditelusuri dari naskah-naskah kuno dan yang lebih penting lagi berakar dari filsafat skolastik abad pertengahan. Meskipun demikian, para teori fenomenologi ada umumnya berkiblat pada karya-karya Edmund Husserl sebagai titik pijakan atau point of departure. Dan Husserl mengulangi apa yang menjadi perhatian René Descartes dan filsafat sebelumnya sebagai permulaan perspektif fenomenologi secara meyakinkan. Fenomenologi memfokuskan studinya pada masyarakat berbasis makna yang dilekatkan oleh anggota. Tujuan penelitian fenomenologi. Fenomenologi ditujukan untuk mengembangkan makna pengalaman hidup dari suatu fenomena dalam mencari kesatuan makna dengan mengidentifikasi inti fenomena dan menggambarkan secara akurat dalam kehidupan sehari-hari. Yang artinya penelitian ini menceritakan tentang makna pengalaman hidup, seperti contohnya pengalaman menjadi dosen keperawatan yang stres karena menghadapi mahasiswa perawat. Langkah-langkah penelitian kualitatif dengan metode fenomenologi. Yang pertama, menjelaskan deskripsi pribadi tentang fenomena yang menarik, yang berarti menggambarkan pribadi tentang fenomena yang menarik pembaca atau yang akan diteliti. Yang kedua yaitu mengurung atau bracket pengandaian atau asumsi peneliti. Yang ketiga, mewawancarai peserta. Yang keempat, cermat membaca transkrip wawancara untuk mendapatkan pengalaman umum. Yang kelima, meninjau transkrip untuk mengungkap esensi. Yang keenam, menangkap hubungan penting. Yang ketujuh, mengembangkan deskripsi formal dari fenomena tersebut. Yang kedelapan, kembali kepada peserta untuk memvalidasi deskripsi. Yang kesembilan, meninjau literatur yang relevan. Langkah-langkah tersebut
merupakan bagian yang harus dilakukan oleh penelitian kualitatif berdasarkan metode fenomenologi. Penelitian kualitatif. Berdasarkan penelitian kualitatif, topik yang cocok untuk penelitian dengan metode fenomenologi adalah terkait dengan pengalaman hidup manusia. Contohnya rasa kebahagiaan, ketakutan, dan contoh lain seperti dalam konsep atau fenomena tentang fenomenologi yaitu menjadi seorang ayah. Fokus penelitiannya adalah seperti apa pengalaman yang dirasakan oleh bapak-bapak muda ketika pertama kali menjadi seorang ayah. Studi fenomenologisnya dapat diaplikasikan untuk pertanyaan penelitian semacam itu. Data bisa dikumpulkan dengan cara mewawancarai sekelompok individu yang terdiri dari bapak-bapak muda yang masih fresh, punya pengalaman jadi ayah. Jenis-jenis penelitian fenomenologi. Yang pertama yaitu deskriptif fenomenologi. Di sini berarti fenomenologi deskriptif banyak digunakan dalam penelitian ilmu sosial sebagai metode untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan pengalaman hidup individu. Ini adalah filosofi dan metode ilmiah dan telah melakukan banyak variasi seperti yang telah dilakukan. Yang kedua yaitu phenomenology of essences, yang artinya eksplorasi gagasan intensionalitas hasil menjelaskan atau memperjelas bahwa ketika fenomena menampilkan dirinya sebagai sesuatu, ia menyajikan esensinya. Menjadi disengaja berarti melihat fenomena, maknanya, dan esensinya dengan satu cara atau lainnya. Fenomenologi adalah studi tentang esensi, menurut Merleau-Ponty. Yang ketiga yaitu phenomenology of appearances. Secara harfiah, fenomenologi adalah studi tentang fenomena, penampilan sesuatu, atau hal-hal seperti yang muncul dalam pengalaman kita, atau cara kita mengalami sesuatu. Dengan demikian, makna yang dimiliki sesuatu dalam pengalaman kita. Fenomenologi mempelajari pengalaman sadar seperti yang dialami dari sudut pandang subjektif atau orang pertama. Yang berikutnya yaitu konstitutif fenomenologi. Fenomenologi konstitutif menekankan proses dalam kehidupan sadar sebagaimana mereka memaksudkan pada objek, tetapi juga mencerminkan secara korelatif pada objek sebagaimana dimaksudkan dalam proses tersebut. Fenomenologi konstitutif ditentukan oleh perhatiannya pada konstitusi. Kemudian reduktif fenomenologi. Reduksi fenomenologis adalah praktik meditasi yang dijelaskan oleh Edmund Husserl, pendiri fenomenologi, di mana seseorang sebagai seorang fenomenolog mampu membebaskan diri dari keterikatan di mana seseorang dipegang oleh semua yang dia terima kepada kasusnya. Kemudian yang terakhir yaitu hermeneutik fenomenologi. Abstrak dan kata kunci. Tujuan fenomenologi adalah untuk memperjelas, mendeskripsikan, dan memahami struktur dan dinamika pengalaman manusia pra-reflektif. Sedangkan hermeneutika bertujuan untuk mengartikulasikan karakter reflektif dari pengalaman manusia yang terwujud dalam bahasa dan bentuk tanda kreatif lainnya. Jadi jenis-jenis penelitian fenomenologi terdapat 6 jenis, yaitu deskriptif fenomenologi, phenomenology of essences,
Phenomenology of appearances, constitutive phenomenology, reductive phenomenology, dan hermeneutic phenomenology. Elemen dan interpretasi metode fenomenologi. Yang pertama, peran peneliti. Yang kedua, pengumpulan data atau purposive sampling. Yang ketiga, analisis data. Dan yang keempat, tinjauan pustaka. Melakukan analisis, peneliti mengidentifikasikan dan menganalisis data atau informasi yang ditemukan, kemudian mendeskripsikan data hasil validasi tersebut dan menuliskannya ke dalam suatu narasi untuk disampaikan pada laporan penelitian kepada pembaca atau peneliti lainnya. Melakukan deskripsi dan interpretasi merupakan kegiatan akhir dari pengumpulan dan analisis data. Peneliti menuliskan deskripsi atau interpretasinya dalam bentuk hasil-hasil temuan dan pembahasannya dari fenomena yang diteliti. Kesimpulan dari fenomenologi yang telah saya jelaskan di awal yaitu penelitian fenomenologi ditekankan pada subjektivitas pengalaman hidup manusia sebagai metode yang merupakan penggalian langsung pengalaman yang disadari dan menggambarkan fenomena yang ada tanpa terpengaruh oleh teori sebelumnya. Penyelidikan fenomena bersifat terintegrasi dengan mengeksplorasi secara keseluruhan. Metode ini cocok digunakan dalam melakukan penyelidikan fenomena penting untuk praktik pendidikan dan administrasi keperawatan. Baik, terima kasih dari yang telah saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau banyak kekurangan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.